Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Studio Si Keren, studio inspiratif, kreatif, dan responsif. Bersama saya Marsha Lusintasari dalam acara Q&A Ustadz episode pertama. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumeneb, Bapak Syaiful Rahman Dasuki, SPD MMPD, seluruh Dewan Guru, khususnya Bapak Gani, yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Untuk puasa hari ini gimana Bapak? Alhamdulillah, bahagia. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Gani. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Sumeneb beserta Dewan Guru dan Mbak Marsha sebagai pembawa acara. Alhamdulillah SMP 1 mengadakan acara yang sangat bermanfaat untuk mengisi kegiatan kita di bulan Ramadan dengan harapan ini bulan penuh berkah yang keberkahan itu bisa kita rasakan. Berbicara masalah berkah, memang Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Jadi telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, keberkahan itu apa? Itu kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang biasa saja. Padahal keberkahan itu ada 3 makna. Yang pertama adalah ats-tsubut, kebaikan yang menetap. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kebaikan dan selalu dalam kebaikan, menetap kebaikan itu. Jadi fitrah manusia selalu dalam ingin kondisi nyaman, enak, senang dan semacamnya. Maka keberkahan itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Makanya ats-tsubut, keberkahan yang kebaikan yang menetap. Yang kedua, kebaikan itu az-ziyadah, yang bertambah. Jadi sudah dengan Ramadan pahala dilipat gandakan. Berarti dapat kebaikan sekaligus bertambah kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah sunnah itu nilainya sama dengan ibadah wajib. Makanya sangat rugi orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Berlalu tanpa kesan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kering rasanya. Makanya saya perlu memperbaiki image sedikit tentang bagaimana kalimat-kalimat awal Ramadan. Kadang-kadang banyak tulisan itu selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Gimana kalau kita ubah sedikit? Selamat menikmati ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada nilai yang beda. Menjalankan itu sepertinya kering, ya, kering dari nilai-nilai. Tapi kalau menikmati, ya, jadi kalau kita menikmati sesuatu itu dengan istilahnya itu kita itu full, ya, full kita dengan segala daya bisa kita merasakan bagaimana fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Makanya mindfulness istilahnya, ya. Mindfulness itu sadar penuh, hadir utuh sekarang di sini. Jadi sadar penuh, hadir utuh. Jadi ketika kita sadar betul, penuh dalam menjalankan ibadah, maka ibadah itu akhirnya terasa nikmat dalam kehidupan, bukan menjadi beban. Tapi kalau perjalanan menjalankan itu seperti beban yang kadang-kadang membuat kita lelah. Yang terpikir itu di bulan puasa adalah laparnya. Tapi kalau orang menikmati, yang terpikir adalah fadilahnya. Jadi kan banyak orang ketika tidak bisa menikmati perjalanan, dia lelah sekali di situ. Kenapa? Beban, menjadi beban. Jadi ibadah itu menjadi tekanan bagi dia. Tanda petik menderita dalam beribadah. Nah, tapi kalau kita menikmati, maka kita enjoyful, ya. Jadi penuh dengan sukacita dalam beribadah, sehingga ibadah itu terasa sangat kita butuhkan, kita bisa menikmatinya, kita bisa all out,
dan bisa momen-momen penting itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Itu yang mungkin bisa kita maknai dari menikmati ibadah puasa di bulan Ramadan. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab dari seluruh warga sekolah SMP Negeri 1 Sumeneb dan nantinya akan dijawab oleh Ustadz Gani. Baik, pertanyaan pertama dari Nur Rahmatillah Sufiana. Apakah ketika kita berkumur atau memasukkan air ke hidung saat berwudu dapat membatalkan puasa? Ya, baik. Dalam berpuasa ini memang ada kehati-hatian. Berkumur itu tidak dilarang, tapi jangan sampai masuk ya. Maka berhati-hati berkumur itu. Tetap karena berkumur itu salah satu sunnah dalam berwudu, tetap berpahala. Tapi dengan kita itu menggunakannya, memakainya, melakukannya dengan hati-hati, khawatir masuk. Tentunya kita tahu ukurannya. Bagaimana berkumur itu yang kira-kira tidak masuk. Tetap boleh berkumur, tetapi harus berhati-hati. Ya, silakan. Baik, pertanyaan kedua dari Syauki_Muaz. Apakah sesudah membaca doa untuk berbuka harus membaca doa sebelum makan juga? Ya, hukum dari berdoa itu sunnah. Nah, jadi ketika kita ini berdoa, kita berdoa ketika berbuka puasa hukumnya sunnah, jadi berpahala. Tetapi kalau kita mau juga berdoa untuk makan, silakan, tidak ada masalah. Tapi tidak harus, ya. Pertanyaan kan harus, tidak harus. Jadi tetap sunnah, dapat fadilah, dapat pahala berdoa. Berarti boleh dilakukan? Boleh dilakukan, ya, karena tidak ada larangan di situ. Bahkan disunahkan, ya, disunahkan untuk berdoa. Dan doa itu kalau bisa, ketika berdoa itu temukan rasanya. Di situ kualitas doa yang berbeda orang-orang. Temukan rasanya. Saya pernah lihat itu video shot Prabu Siliwangi. Beliau menasihatkan kepada putranya Raden Kian Santang, wahai anakku, apa kekuatan terbesar di dunia ini? Tidak bisa jawab Kian Santang. Maka beliau menjawab, kekuatan terbesar adalah rasa. Rasa itulah kekuatan terbesar. Maka kualitas rasa itulah yang menentukan kualitas doa seseorang. Kadang-kadang orang berdoa yang keluar A tapi rasanya B, maka yang dikabulkan B. Jadi contoh misalnya kita, ya Allah berilah saya rezeki, tapi dalam hati dapat dari mana saya dapat, tidak bisa, sulit. Maka sulitnya itu yang terkabulkan, karena rasa itulah yang terkabulkan. Maka ketika juga berdoa berbuka puasa, mari kita rasakan agar berbuka puasa itu bisa betul-betul mendapatkan keberkahan. Dan jangan lupa ketika berdoa berbuka itu ada juga doa yang lain disunahkan, ya. Jadi waktu berbuka itu waktu paling makbul, sangat mudah terkabulkan. Makanya bukan hanya berdoa berbuka puasa, doa yang lain silakan. Ya Allah, terimalah puasa kami, mudahkanlah kami dalam belajar, tidak apa-apa ketika berbuka itu, karena itu masa-masa yang sangat istijabah untuk diterima oleh Allah SWT. Tambah doanya, diperbanyak, ya. Bukan makannya saja diperbanyak, tapi doanya juga diperbanyak. Ya, silakan. Pertanyaan yang ketiga dari Tarisa Anggita, apa yang sebaiknya dilakukan perempuan haid di saat bulan Ramadan? Oh ya, baik. Ini sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Ya. Jadi banyak anak-anak putri itu ketika haid itu tanda petik putus hubungan dengan Allah. Sehingga di saat itulah kadang-kadang banyak kesurupan dan semacamnya. Maka ketika kita berpuasa atau di bulan Ramadan atau di luar itu, ketika haid tetap kita dalam kondisi ingat kepada Allah, nyambung. Sebab orang yang lepas dari Allah yang masuk adalah setan. Yang masuk setan. Jadi ketika berpuasa silakan berzikir. Memang mengenai membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an itu ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh, yang penting tidak pegang mushafnya. Ada yang mengatakan tidak boleh walaupun tidak pegang mushaf. Nah, tetapi kita ambil yang yang kira-kira tidak bertentangan saja. Berzikir itu masih boleh. Berperbanyak berzikir. Tapi kalau misalnya baca surat yang mudah dihafal itu boleh? Ya, itu tergantung ambil pendapat yang mana. Kalau ambil pendapat yang tidak membolehkan, tidak boleh. Tapi kalau yang membolehkan, boleh. Ya, karena apa? Ada pendapat juga membolehkan asalkan tidak pegang mushafnya. Hafalannya itu membolehkan. Ya, kalau saya sampai saat ini masih pegang yang membolehkan, ya. Yang penting tidak pegang mushafnya. Gitu. Tapi masih, kita tidak bisa salah benar, ya, bukan, ya. Karena ini masalah ijtihad, masalah pendapat para ulama.
tentunya semuanya itu mempunyai dasar-dasar yang kuat gitu. Yang penting tidak lepas dari zikir minimal. Zikir inilah sebenarnya, sebab perbedaan orang yang zikir dan yang tidak itu sama dengan orang yang hidup dan mati. Itu perbedaannya. Jadi kalau orang itu tidak berzikir, itu seperti orang apa ya, orang mati, tapi badannya hidup ya, seperti hantu gitu. Jadi badannya hidup, tapi dia mati hakikatnya di hadapan Allah, hatinya, karena tidak berzikir. Sementara orang yang berzikir itu hatinya hidup, sehingga bisa Allah jaga dalam kehidupan sehari-harinya. Yang banyak kasus adalah ketika haid itu lepas semuanya. Makanya kemudian sementara di waktu haid itu hormon-hormon emosi tinggi, kalau tidak dibarengi dengan zikir itu bisa merusak kepribadian kadang-kadang ya. Sedang gabut macam-macam katanya, emosi, mager dan semacamnya kadang-kadang itu. Padahal waktu haid pun itu waktu hidup. Waktu hidup itu juga perlu berkualitas. Itu. Ya. Pertanyaan yang keempat dari Bonars.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan apa hukumnya puasa tapi masih pacaran. Ya. Gimana itu Bapak pendapatnya? Ya, puasa tapi masih pacaran. Ya. Memang menurut Imam Al-Ghazali itu puasa itu bertingkat-tingkat ya. Ada puasa yang umum, yang awam, sekedar lapar dan haus. Yang penting memahami puasa itu begini sebenarnya ya. Ramadan itu rumah besar. Di dalamnya itu ada kamar-kamar. Kamar itu satu kamar puasa, satu kamar sabar, satu kamar Al-Quran itu. Artinya begini, orang hanya banyak melihat bahwa puasa Ramadan hanya berpuasa saja. Dia tidak memaksimalkan kamar-kamar yang lain. Nah, inilah orang yang hanya berpuasa dengan lapar dan haus. Masih berbohong, masih pacaran termasuk ya. Ya, berarti dia zalim di pacarnya, melakukan kemaksiatan. Kalau sahnya puasanya sah, secara hukum sah, tapi nilai puasanya itu yang mungkin Allah Maha tahu. Sebenarnya ada grade-nya masing-masing ya. Jadi seperti kalau puasa tidak batal dengan berpacaran, tapi pahala-pahalanya itu yang khawatir nanti kata Rasulullah itu hanya tinggal lapar dan haus itu. Maka kurangnya ini kesempatan momen untuk sadar diri ya. Karena memang fitrah manusia itu senang kepada lawan jenis, tapi kalau pas waktunya, pas ukurannya. Kalau tidak, maka salah alamat. Ini juga bisa berbahaya. Fitrah. Ya, kalau tidak punya rasa itu malah itu tidak normal. Ya, tapi bagaimana menyalurkannya dengan cara yang baik. Kesempatan ini untuk menahan diri. Puasa kan menahan diri. Jadi anak-anak itu mulai belajar mengendalikan diri. Nanti waktunya akan sampai kok ya. Ya, jangan terburu-buru. Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang kelima dari One Daptis. Apa hukumnya membangunkan sahur menggunakan ringtone mimicry? Oh, itu ya. Baik. Sebenarnya membangunkan sahur itu kan netral sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang konten itu kan laki-laki yang menyerupai perempuan ya, pakai kerudung ya. Nah, satu sisi konten ini kan melanggar syariat, laki-laki menyerupai perempuan ya. Kalau kita menggunakan itu berarti kita akan mendukung ya pakai yang lain saja ya. Mendukung itu dia akan semakin rajin posting karena dapat apresiasi, dapat dukungan dari masyarakat, jadi diterima. Padahal di situ kita harus lihat ada nilai-nilai syariat yang dilanggar itu. Jadi yang lain saja saya pikir ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari dit.nr. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah boleh sahur ketika sudah masuk waktu imsak? Ya, baik. Sebenarnya waktu imsak itu, kalau kata-kata imsak sendiri artinya puasa. Ya. Jadi as-shaum al-imsak. Puasa itu adalah imsak. Imsak artinya menahan diri. Tetapi istilah imsak di negeri kita itu salah kaprah. Nah, imsak itu di sini adalah peringatan sekitar 7 menit sebelum adzan. Jadi kalau kita memahami imsak itu peringatan, maka di situ masih boleh. Karena belum waktunya adzan. Karena puasa dimulai ketika adzan subuh. Tetapi waktu imsak itu jadi peringatan bagi yang makan segera dipercepat, segera sikat gigi, segera berwudu. Nanti ketika
sudah masuk waktu subuh, bisa segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi silakan, masih boleh. Ya, jangan lantas tidak makan, malah tidak sahur, malah tersiksa nanti puasanya. Tetapi untuk hal itu perlu diatur kok. Anggap saja itu kecelakaan saja, bangunnya terlambat. Jadi sudah ada dering macam-macam ya sekarang ya, ada alarm yang bisa diatur sehingga tidak terlambat seperti itu. Tapi masih bisa, masih boleh. Sikat gigi silakan sebelum adzan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sri Salim, apa hukumnya jika saya melihat orang lagi makan saat puasa tapi tidak ada rasa mau makan? Oh ya, hukumnya melihat orang makan, hanya melihat. Yang tidak boleh makan, apalagi tidak ada rasa ingin mau makan. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau hanya melihat ya silakan, namanya melihat. Tetapi orang yang berpuasa ya beda dengan orang tidak berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa melihat orang makan, kita lapar, kita pingin. Tapi kalau orang berpuasa enggak. Kenapa? Karena tubuh ini sudah disesuaikan untuk tidak makan. Jadi sebenarnya puasa itu ya kalau kita kalkulasikan dari 100% puasa, itu fisik itu paling 10%, ruhani yang 90%, perasaan itu. Makanya kenapa orang berpuasa itu bisa sehat? Karena ruhaninya yang disiapkan. Bandingkan orang niat puasa tidak makan dari pagi sampai sore. Dengan yang kedua, orang tidak niat puasa tidak makan dari pagi sampai sore. Itu lain rasanya. Sama-sama tidak makan, tetapi lain nilainya. Kenapa? Niat itulah, kekuatan niat itu, kekuatan kehendak itu yang membedakan. Karena kalau sudah niat, itu sel-sel tubuh kita menyesuaikan, kemudian aliran darah juga menyesuaikan, ya, sehingga malah justru menjadi sehat. Tapi kalau tidak makan pagi sampai sore, tidak puasa, sakit bisa. Sama, padahal tidak makan. Berarti kekuatan rasa itu ya 90%, ya. Bahkan dengan rasa seperti orang sakit, dengan menguatkan rasa supaya itu menjadi proses mempercepat kesembuhan. Jadi tidak apa-apa, hanya melihat. Ya. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Irza.Siva, saat puasa apakah kita boleh membersihkan telinga? Oh iya, membersihkan telinga ya boleh, kan tidak makan ya. Ya cuman ya sewajarnya saja ya, sewajarnya saja. Nah, jadi ya biasa namanya itu, namanya orang namanya hidup ya. Bahkan ada yang mengatakan sikat gigi pun boleh ketika berpuasa. Tapi kan kalau misalnya sikat gigi itu pasta giginya ada rasa-rasanya. Makanya kemudian ulama itu menjelaskan kalau pakai pasta gigi menjadi makruh hukumnya karena khawatir tertelan. Makanya pakai sikat gigi tanpa pasta gigi kalau ketika berpuasa. Karena juga perlu dibersihkan kan? Cuma tanpa pasta gigi ya. Apalagi hanya sekedar membersihkan telinga. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Nashifa_Ra, bagaimana amalan puasa kita jika tidak melaksanakan sholat tarawih? Iya, amalan puasa ketika tidak melaksanakan sholat tarawih. Puasa dan sholat tarawih berbeda. Sholat tarawih salah satu kamarnya tadi juga ya. Tapi orang ini tidak bisa mendapatkan fadilah secara maksimal. Sebab begini, ada hadis yang mirip di sini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa karena iman dan ihtisab. Ihtisab ini penuh perhitungan, penuh keikhlasan, penuh ilmu, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ada lagi, man qoma ramadhana, sama ke belakang. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih. Berarti salat tarawih ini kedudukannya sama dengan berpuasa dalam rangka untuk menghapus dosa. Maka kita kan puasanya tidak maksimal kita ya. Siapa tahu dari tarawihnya kita mungkin puasanya dapat 20%, mungkin tarawihnya 20%, kan bisa menambah, saling melengkapi dengan tilawah Al-Qur'annya sehingga bisa meningkatkan kualitas berpuasa kita. Sebab sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau ditinggalkan seperti begini loh, seneng ke durian, musim durian, tidak bisa makan durian. Kan dia kehilangan momen ya. Seneng durian, musim durian, tidak bisa makan durian. Sama dengan kita dapat fadilah tarawih tapi tidak dilaksanakan. Termasuk juga tarawih, saya pikir jangan cepat-cepat lah begitu ya, karena tidak bisa menikmati. Silakan bandingkan orang yang sholat menikmati sholat itu kan lebih tenang saya pikir ya. Maka tarawih itu juga harus dilihat bagaimana ruku sujudnya, jangan sampai meninggalkan tumaknina, karena kalau tidak tumaknina bisa batal itu puasa, karena tumaknina syarat dari rukun dari sholat ya. Jadi tetap tidak, kalau secara hukum tidak apa-apa.
tapi dia kehilangan fadilah keutamaan pahala yang besar dari sholat tarawih. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari akun Willy Firdaus mau tanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika sholat atau tarawih di suatu tempat hanya karena ada rewardnya? Maksudnya karena ada amplopnya gitu misalnya. Oh ya, baik. Bagaimana pendapatnya? Ya. Sebenarnya memang innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Jadi orang itu akan mendapatkan sesuai niatnya. Kalau dia tarawih itu dalam rangka dapat reward misalnya, ya akan dapat reward, tidak dapat tarawihnya. Tetapi sebenarnya dia mau sholat tarawih, ya, jadi seandainya tidak ada reward pun dia sholat tarawih. Tapi karena ada reward, maka ambil tempat yang ada rewardnya. Walaupun tidak ada, sebenarnya dia tetap tarawih. Jadi insya Allah orang tersebut masih dapat pahala tarawih karena dia tetap akan bertarawih. Cuman ketika porsi rewardnya ini yang lebih besar, juga mempengaruhi pahala sholat tarawihnya. Kita juga begini sebenarnya ya, mental kita perlu diperbaiki ya. Jadi jangan sampai kita memang kita butuh, betul kita butuh juga itu ya, kita masih butuh, tapi adil lah dalam hal ini ya. Kita utamakan tarawihnya, reward itu nomor 2 lah begitu. Kadang-kadang khawatir nanti head ikut tarawih ya karena cari reward, malah dia berdosa. Kenapa? Head haram untuk sholat. Atau kadang-kadang mungkin dan macam-macam. Jadi kembalikan kepada niat kita untuk bisa memperbaiki, meluruskan niat kita. Perkara dapat reward silakan, tapi itu bukan tujuan utama ya. Ya bukan tujuan utama. Salah satu bentuk syukur mungkin dari yang memberi ya, sehingga kita juga apresiasi, tapi jangan sampai ada kezaliman. Kadang-kadang kita desak-desakan, orang jatuh karena kita kan, sehingga ada kezaliman di situ. Ya, gitu. Baik, sekian terima kasih Ustadz Gani. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ya. Ustadz Gani. Ya, sebagai closing statement ya. Iya. Akhir dari acara ini saya secara pribadi bukan yang lebih pinter, bukan yang lebih bisa, tapi kita sama-sama bersama dalam satu kendaraan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu di samping kuantitasnya, jumlahnya kita tambah sesuai dengan aturan dari Allah, tapi kualitas ini yang jangan sampai kita lupakan, terutama niat kita, kemudian kesungguhan kita ya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi bagaimana puasa kita. Tapi jangan lupa juga istighfar kita, taubat kita. Jadi bersihkan diri kita supaya nanti akan masuk cahaya-cahaya itu ya. Jadi seperti kaca, sementara kaca kotor cahaya tidak masuk. Jadi ketika kita ini tidak istighfar, tidak taubat, itu sulit kebaikan itu masuk. Makanya ketika kita berpuasa, istighfar itu awalnya dulu, istighfar pada Allah. Kemudian kita siapkan ilmu-ilmunya ya. Kemudian kita jalankan dengan penuh kesungguhan. Kita sadari hidup kita ini bersentuhan dengan orang lain, maka perlu menahan diri, mengendalikan diri, memaafkan ya, melepaskan gitu ya. Biar berpuasa itu tuh ringan dan damai, dan kita itu menjadi cinta kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.